Aduh guys, Ani nggak ngerti lagi deh. Dunia ini bener-bener penuh dengan drama. Kalian udah tahu pasti dong soal drama yang lagi panas nih. Soal donasi yang udah tersalurkan ke NTT, ternyata masih banyak orang yang membuat dugaan-dugaan terkait penyaluran ini guys. Dan katanya sih ada yang pengen kudeta, ada yang pengen 25% dari donasi buat kepentingan yayasan. Ani bingung deh, kenapa ya akhir berujung saling tuduh? Nah, di sini kita bakal kupas satu persatu pernyataan dari Gary, ketua yayasan yang sekarang. Biar kalian sendiri yang analisa. Langsung aja kita masuk ke pembahasan. Jadi, awalnya ada tuduhan bahwa donasi buat NTT ini nggak semuanya tersalurkan dengan baik. Katanya ada dugaan pengalihan dana yang bikin banyak pihak curiga. Saya kira sudah melalui prosedur gitu kan, kita sudah memberitahukan, menginformasikan kepada Kemensos untuk melakukan hal tersebut, dan kita juga sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban, di mana di laporan pertanggungjawaban itu juga secara rinci sudah kita rincikan bahwa pengeluaran 1,3 M itu khusus untuk pembelian barang aja, dan sisanya untuk kita transport, akomodasi, hotel maupun biaya tenaga kerja relawan yang bantu bongkar muat, packing dan lain sebagainya itu dibiayai oleh CSR-nya Bank Densu gitu. Jadi itu sudah clear sih. Dan kalau memang beliau ingin melakukan pemeriksaan dan lain-lain, silakan aja, itu terbuka, siapapun juga boleh ke sana. Ya mungkin sekaligus juga memberikan bantuan lanjutan atau tambahan mungkin. Jadi apa yang memang beliau sebutkan ya, beliau yang memang berkewajiban membuktikan. Kalau dari sisi kita yayasan, kita sudah memberikan pertanggungjawaban dan sampai saat ini pun belum ada temuan apapun dari Kemensos, baik itu tentang dugaan-dugaan yang disebutkan oleh beliau itu. Baiknya disertakan dengan petunjuk dan alat bukti agar statementnya ini bukan lagi mengarah pada tuduhan yang tidak berdasar, itu aja. Oke, kalau dari penjelasan Gary semua sudah sesuai prosedur dan gak ada yang dialihkan nih. Tapi kenapa masih ada tuduhan? Mungkin ada yang kurang puas atau ada kepentingan lain. Kalau kita lihat dari story-nya nih, Novi sempat mengupload mutasi rekening sebesar 100 juta. Ditambah dengan caption, kalau ada yang ngambil uang yayasan 100 juta tanpa izin gimana? Nah, ini yang bikin kepo banget. Soalnya, kalau dari klarifikasinya Gary nih guys, ada pernyataan bahwa NP, mantan ketua yayasan, sempat minta 25% dari dana donasi buat kepentingan yayasan. Kira-kira benar nggak ya? Aku tenangin Mas Agus, saya nggak minta uangnya, ini saya cuma minta mutasinya aja dan lain-lain. Akhirnya mau lah, dan dia minta maaf di situ. Donasinya dia cerita waktu itu ya Bang, itu 14, sekian 15. Dari Novi, uang 1,3 lah Ya, anggaplah kita segitu, buletin Bang, ya. 1,3 miliar ini utuh mau dikemanakan? Ya, rencananya akan diberikan kepada kegiatan kesejahteraan sosial yang lain pastinya Bang, ya kan. Dalam hal ini kita udah berkoordinasi dengan instansi terkait yakni Dinsos dalam hal penyaluran yang paling mudah perizinannya atau tanpa perizinan itu ke bencana alam Bang. Bencana alam? Ya. Oke. Novi? Setuju. Dan bantu orang, uangnya tuh dari mana sih? Banyak yang bertanya-tanya, bahkan ada beberapa orang yang mungkin awalnya baik sama aku, tiba-tiba tersebar rekaman terkait, dia mempertanyakan juga sumber kekayaan saya pribadi. Jadi saya mau share sama kalian bahwa kalau saya selama ini live streaming, saya jualan, itu hasilnya untuk membantu orang-orang terlantar. 2021 saya berjuang sampai sekarang, itu sama sekali saya pastikan tidak ada bantuan dari siapapun. Kalaupun ada donatur yang bantu, itu saya nggak pernah meminta, saya nggak pernah mengemis, tidak pernah open donasi untuk membantu ODGJ atau membantu anak-anak asuh saya dalam pembiayaan. Ini masih ada di sini. Saya rasa Ibu NP sangat tahu karena yang pertama kali meminta saya ke Bank Densu untuk meminta dana CSR 100 juta itu adalah Ibu NP sendiri gitu kan. Karena dana yayasan tinggal, ya kita tahu setelah digeser 1, tinggal 2 juta gitu kan. Dan ini untuk operasional keberlangsungan yayasan gitu kan.
Tapi memang Bank Densu hanya mengabulkan hanya senilai 100 gitu kan. Dan ya kalau awalnya itu ya kurang lebih yang saya ingat adalah 25% dari dana donasi yang akan disalurkan, karena itu merupakan hak yayasan, katanya kan seperti itu gitu. Tapi memang tidak diakomodir oleh Bank Densu, namun diakomodir hanya 100, dan itu aku sudah sampaikan bahwa urgensinya yang paling penting adalah melakukan audit tahun anggaran 2024, dan itu kita sudah mengerti. Berarti awalnya ada permintaan nih, tapi kok setelah itu malah jadi ribut ya? Apa mungkin karena nggak dikabulin makanya mulai ada tuduhan? Padahal kalau dari pernyataan Gary, Novi sepertinya tahu uang itu dari siapa dan untuk apa. Kalau gitu bisa jadi ada kesalahan asumsi, atau memang ada yang sengaja memperkeruh keadaan, atau malah ada yang kurang paham soal aliran dananya. Tapi kalau emang kayak gitu, bukannya Novi sendiri sempat bilang nih kalau dia nggak butuh uang donasi itu, dan juga seluruh biaya operasional yayasan itu dari uang pribadinya Novi. Terus biaya yang 25% itu maksudnya buat apa ya? Nah, kalau tadi soal dana, sekarang kita bahas tuduhan kudeta. NP sempat bikin story, acak-acak yayasan dan kudeta. Tapi nih, kalau kita dengar penjelasannya Gary, kok bisa beda ya? Kalau terkait mengacak-acak, kita juga nggak tahu ya ini asumsinya mengacak-acak seperti apa. Karena yang saya ketahui, yang saya jalankan, yang kita jalankan adalah untuk menjalani kewajiban-kewajiban yayasan sebagaimana dikehendaki oleh Kemensos, ya ini membuat laporan pertanggungjawaban, ya ini membuat audit akuntan publik, dan itu menurutku adalah langkah formil yang memang diwajibkan pada yayasan, dan itu bukan langkah mengacak-acak. Karena sesungguhnya kalau memang mau mengambil alih yayasan, mereka harus menempatkan dirinya, individunya sebagai ketua yayasan gitu, karena dalam undang-undang yayasan diamanatkan seperti itu. Jadi kalau untuk organ atau individu yang di luar badan pengurus itu tidak bisa cawe-cawe di dalam pengurusan. Ya, jadi itu juga bingung ya kalau seolah-olah kudeta ini, aku nggak ngerti ya. Karena begini, pada pertama kali itu memang hanya ingin nonaktif 30 hari dan saya melakukan preskon. Kemudian itu ada intervensi dari tim penasihat hukumnya Ibu NP bahwa kalau dana ini mau disalurkan ke NTT, Ibu NP harus total keluar daripada yayasan, gitu kan. Dan akhirnya kita kerjakan lagi, oke sesuai perintah kita kerjakan lagi. Masuklah saya sebagai ketua di sana, dan yang membayar semua notaris pun secara individu Ibu NP, bisa dicek ke notaris. Jadi nggak ada kudeta, itu dia sendiri yang membiayai kan gitu. Kemudian ketika mau berangkat, tim penasihat hukumnya Ibu NP ini minta lagi harus ubah spesimen karena spesimen masih atas nama Ibu NP. Akhirnya 1 hari sebelum berubah saya urus ke bank, saya rubah itu spesimen. Tuh guys, menurut pengakuan Gary, semua peralihan jabatan itu atas persetujuan dan arahannya Novi sendiri guys. Gimana nih menurut kalian? Ini beneran jadinya kudeta kah? Nah, satu informasi lagi nih guys, saat umroh, Novi sempat membuat pernyataan bahwa akan melaporkan 2 orang terkait yayasan, yang menurut analisa Gary kemungkinan besar adalah dirinya dan bendahara yayasan. Kalau untuk perihal tersebut, itu merupakan hak setiap warga negara untuk melaporkan hal-hal yang memang tidak bersesuaian dengan dirinya atau individunya gitu kan, silakan aja. Yang saya pastikan saya tidak akan kemana-mana, saya akan klarifikasi, akan saya bawa petunjuk-petunjuk. Aku kurang bisa mengasumsikan itu, tapi mungkin bisa aku duga-duga kemungkinan adalah bendahara gitu ya, karena koordinasi yang terjadi antara saya, ketua yayasan itu lebih dominan dengan bendahara yayasan. Kalau komunikasi itu kita sesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Ketika kita bicara tentang keuangan, otomatis kita akan sebagai ketua hanya berkomunikasi dengan yang berwenang, yakni bendahara gitu. Itu aja sih. Kalau memang kita berurusan dengan administrasi, pasti akan saya hubungi sekretaris. Di luar badan pengurus itu tidak berhak mencampuri operasional kegiatan yayasan, karena itu
tidak ada disebutkan dalam ADART ya. Jadi siapa nih yang bakal kena laporan? Apakah bendahara? Apakah sekretaris? Atau justru ada orang lain yang kita nggak tahu? Dan kalau emang ada pelaporan, dugaannya kasusnya tuh apa? Apakah benar-benar ada penyimpangan? Atau ini cuma bagian dari konflik yang makin melebar? Dalam ADART itu kan umum gitu kan, bahwa badan pengurus yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan organisasi yayasan, yang dimana mereka disebut sebagai pelaksana kegiatan gitu kan. Kemudian ada di sana unsur pengawas, unsur pembina. Mereka hanya menjalankan fungsi sebagai pengawas dan pembina, bukan turut campur dalam pelaksanaan kegiatan. Dan itu keliru kalau mereka ikut campur dalam pelaksanaan, dan itu bisa dikatakan melanggar atau menyimpangi ADART yayasan itu sendiri. Karena kan ADART yayasan yang saya jalankan itu adalah ADART periode ketua yayasan sebelumnya yang belum kita ubah gitu loh. Jadi seharusnya badan pengurus yang lama itu lebih mengetahui tentang itu daripada kita. Jadi kalau memang ketua dan bendahara ataupun ketua dengan sekretaris ingin dilaporkan, ya kita juga bingung ya, Ibu NP ini memiliki alas hak apa gitu ya. Karena memang ketika berada di luar kepengurusan itu tidak bisa lagi melakukan intervensi terhadap kepengurusan gitu. Jadi kita sendiri pun nggak tahu ya motifnya apa, inginnya apa, tapi kita akan usahakan ini akan tetap berjalan lurus sesuai dengan formil yang dipersyaratkan, yaitu menyelesaikan audit akuntan publik. Wah, ini makin seru nih guys. Kalau menurut ADART, badan pengurus yang lama nggak bisa campur tangan di operasional yayasan. Tapi NP masih merasa berhak buat melaporkan. Kira-kira alasannya apa ya? Ada data yang emang bisa memperkuat laporannya? Atau ini cuma strategi lain? Ya udah, sekarang kita serahin aja ke kalian. Tim #Geri Bener atau tim #NP Bener. Oke guys, kita udah bahas semua nih. Dari pengalihan dana, tuduhan kudeta, sampai permintaan 25% donasi. Sekarang balik ke kalian, mana yang lebih masuk akal? Apakah ada skenario tersembunyi di balik semua ini? Jangan lupa tulis pendapat kalian di komentar ya. Sampai ketemu di episode Kata Ani berikutnya. Nah, gimana nih menurut kalian tentang berita ini? Komen di bawah ya. Oh ya, jangan lupa like, share, subscribe biar kalian tidak ketinggalan info dari Ani. Kata siapa yang paling akurat? Ya kata Ani lah. Bye-bye.